Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas tentang kemurnian untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir inspirasi ada 3 poin, 3 arti ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasanya di dalam surah Al-Ikhlas ini tidak seperti surah-surah lain. Surah Al-Baqarah ada Baqarah di dalam ayat tersebut, ayat-ayat surah Al-Baqarah itu. Di dalam surah Al-Imran ada kata-kata Imran di dalam surah tersebut. Surah An-Nisa ada menjelaskan tentang perempuan di dalam surah tersebut, tapi tidak di dalam surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surah tersebut, karena ikhlas bukan untuk dikatakan. Dan yang luar biasanya lagi, yang melakukan keikhlasan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah melakukan ikhlas sebelum memerintahkan hambanya. Nah, yang pertama itu ada poin ikhlas Allah itu esa, satu atau tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Dia adalah tunggal dan Maha Esa, satu-satunya yang patut untuk disembah. Bahwa kholis, murni atau sempurna ketika Allah itu satu. Jika Allah itu dua, ada sifat saling bergantung satu sama lain. Ketika Allah itu satu, maka Allah dapat melakukan apapun tanpa ada bantuan siapapun. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Inilah dia ikhlas Allah itu esa. Nah, yang kedua, keikhlasan itu disisipi dengan Allahus Samad. Padahal poin yang kedua dan ketiga berada pada ayat yang ketiga dan keempat. Maka ayat kedua ini sebagai kunci untuk apa Allah melakukan atau bertindak sebagai zat yang mukhlis agar semua manusia meminta, bergantung dan berserah diri kepadanya. Kesimpulan penting dari keikhlasan itu dapat dikatakan Allah itu esa agar Allah bisa melayani semua makhluknya, semua makhluk yang bergantung kepadanya, bahkan yang tidak bergantung kepadanya. Semua mendapatkan oksigen, semua mendapatkan cahaya matahari dan bisa berkembang biak karena Allah adalah tempat bergantung dan berserah diri. Nah, ini dia poin kedua pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ikhlas Allah itu tanpa anak dan tanpa pasangan. Manusia tidak boleh berpikir tentang dia sebagai anak atau bapak. Dia tidak sama dengan manusia atau benda yang kita kenal. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita menemukan guru atau dosen yang mengajar dan tiba-tiba dia ditelepon bahwa anaknya itu sedang sakit dan dia memberhentikan proses mengajar itu demi anaknya. Maka kita menemukan semua berada pada level paripurna untuk dijadikan Allah sebagai hambanya, di mana Allah menjadi tempat bergantung bagi mereka. Inilah ikhlas bahwa Allah itu esa dan tidak diperanakkan, bahkan tidak beranak. Nah, ini dia poin ketiga pada ayat terakhir. Ikhlas Allah itu tidak ada sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Yang perlu manusia perhatiin bahwa sifat-sifat Allah yang begitu halus, yang jauh di luar jangkauan persepsi manusia yang terbatas itu. Itulah dia ikhlas Allah tanpa adanya sekutu. Maka semuanya dikerjakan oleh Allah. Maka kita harus menyembah Allah dan meningkatkan rasa ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita ambil kesimpulan 3 poin, 3 arti ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas Allah itu satu atau tauhid. Yang kedua itu ikhlas Allah tanpa anak atau tanpa pasangan. Yang ketiga, ikhlas Allah itu tanpa adanya sekutu, dengan harapan bahwa ikhlas Allah agar melayani semua orang yang bergantung kepadanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.